Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Insan Perhubungan, podcastnya ASN Perhubungan. Ya, kali ini saya sebagai host, perkenalkan nama saya Wildan Al-Aziz. Saya berasal dari BPTD 6 wilayah Bengkulu dan Lampung yang ditempatkan di Terminal Tipe A Simpang Langka, yang ditemani dengan co-host saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan menemani Mas Wildan. Perkenalkan, nama saya Nesi Putri Aprilia, unit penempatan BPTD 19 wilayah Provinsi Sulselbar. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Wildan. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah menghadirkan 3 narasumber yang hebat dari insan perhubungan kita, yaitu yang pertama ada Mas Aji Jodi. Silahkan Mas Aji Jodi. Ya, perkenalkan nama saya Aji Jodiansyah Ramdhani. Penempatan saya UPBU kelas 3 Raja Haji Abdullah. Ya, jadi ya, itu saja perkenalan dari saya. Ya, siap Mas Aji Jodi. Ya, kita lanjut ke Mas Rizky Nofta Dwiwibowo, silakan. Terima kasih Mas Wildan. Baiklah, nama saya Rizky Nofta Dwiwibowo dan unit penempatan saya di UPBU kelas 3 LD5, Kabupaten Yalimo, Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. Yang terakhir ada narasumber ketiga Mbak Desti Amelia. Baik, terima kasih untuk Mas Wildan dan Mbak Anes atas kesempatannya. Saya Desti Amelia dari unit kerja BPTD wilayah 17 Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Baik, terima kasih atas para narasumber kita yang hebat sekali ini. Pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang core value ASN. Apa saja itu core value ASN, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, atau nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh inspiratif mungkin, atau dari fenomena-fenomena ASN yang ada pada sekarang ini. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke narasumber pertama, yaitu Mas Aji Jordiansyah. Ya, selamat pagi Mas Jordi. Ya, selamat pagi Bung Wildan. Ya, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, tetap semangat menjadi ASN Insan Perhubungan dan menerapkan nilai-nilai core value ASN. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya Mas tentang ASN nih Mas. Mas Jordi ini sebelumnya sudah tahu sudah mengenal apa itu ASN berakhlak Mas? Oh ya, sebuah pertanyaan yang bagus. Jadi ASN berakhlak itu merupakan sebuah program yang diluncurkan sejak tahun 2021 yang diprakarsai oleh Presiden kita yaitu Bapak Jokowi. Jadi, tujuan dari core value itu yaitu untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Jadi seperti namanya, ASN berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seperti itu, Bung Wildan. Wah, mantap sekali Mas Jordi atas penjelasannya. Lalu bagaimana sih Mas penerapan nilai-nilai berakhlak bagi seluruh CPNS, terutama di insan perhubungan sekarang ini Mas Jordi? Silakan. Ya, sebenarnya cara yang paling mudah sih dengan mengikuti salah satunya jejak rekan-rekan ASN yang inspiratif. Salah satu contohnya yaitu Bapak Firman Hadiansyah. Beliau itu sebagai dosen di Untirta di Tangerang. Jadi beliau meraih penghargaan Top ASN Inspiratif tahun 2021 oleh Kemenpan RB. Jadi beliau dengan begitu semangatnya membuat taman baca untuk masyarakat di sekitar dia. Jadi berkat
beliau di dunia literasi, beliau juga mengabdi sebagai dosen jurusan Bahasa Indonesia di Untirta. Jadi bersama 37 pegiat literasi lainnya diundang Bapak Presiden Jokowi ke Istana Negara pada tahun 2017. Lalu untuk berdiskusi berkaitan pengembangan literasi di tanah air. Jadi di dalam pertemuan tersebut, Bapak Firman mengungkapkan keinginannya kepada Bapak Presiden untuk dapat memberi kemudahan masyarakat, khususnya yang berada di pelosok, untuk memperoleh buku bacaan. Jadi kan bisa diambil kesimpulan bahwa Bapak Firman ini menerapkan sistem atau nilai-nilai berakhlak seperti berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Seperti itu, Bung Wildan. Wah, terima kasih atas penjelasannya dan contohnya ASN berhubungan. Ternyata ASN perhubungan itu sangat inspiratif sekali ya, sebuah inspirasi yang sangat menarik. Ya, semoga saja kita bisa mengikuti langkah-langkah beliau dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa terapkan dalam kehidupan di lingkungan kerja, terutama di unit kerja kita, agar semua pegawai itu menerapkan berakhlak, yaitu yang berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif, gitu ya. Seperti itu ya. Untuk narasumber kedua, saya serahkan ke co-host saya, yaitu Mbak Anesi Putri. Silakan Mbak Anesi Putri. Terima kasih Mas Wildan. Nah, sebagai ASN berakhlak, kita tentunya harus tahu dong isu-isu apa yang sedang berkembang di ASN. Saat ini saya mau nanya, Mbak Desti, kira-kira Mbak tahu nggak apa-apa aja isu yang lagi viral-viral nih di sekarang untuk ASN? Baik, terima kasih Mbak Anes atas pertanyaannya. Kalau untuk sekarang sepertinya di tahun 2000, sebenarnya isu ini tuh sudah ada dari tahun 2021 sepertinya, mungkin 2020 tentang penghapusan tenaga honorer. Nah, isu ini sebenarnya sudah ada dan sudah untuk sekarang sudah dikeluarkan oleh Menpan mengenai peraturan untuk penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Jadi kemungkinan tenaga honorer itu bakal dihapuskan dan diganti dengan istilah P3K. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6 tentang ASN, memang kalau ASN itu hanya ada dua, yaitu PNS dan juga P3K. Jadi memang seharusnya tenaga honorer itu sudah tidak ada lagi. Nah, untuk saat ini isu itu sih sebenarnya yang lagi dibahas. Nah, kalau tanggapan pribadi Mbak gitu, gimana tentang penghapusan honorer ini? Oke, kalau menurut saya sebenarnya untuk hal ini tuh pasti ada pro dan juga kontranya. Jadi alangkah baiknya pemerintah itu ketika memberi kebijakan harus ada solusi. Nah, jadi menurut saya untuk solusinya itu yang saya dengar itu sudah ada istilah untuk petugas kebersihan dan petugas keamanan itu diganti jadi istilahnya outsourcing. Jadi mereka pakai pihak ketiga. Dan tentu saja dengan adanya outsourcing ini memiliki keuntungan untuk memiliki kelebihan di gaji. Karena mereka memakai pihak ketiga, otomatis gajinya itu lebih besar dari tenaga honorer biasa yang biasanya kalau tenaga honorer itu kan tidak sesuai UMR. Terus juga solusinya yaitu di beberapa daerah ada kebijakan untuk yang P3K itu yang apabila mereka sudah bekerja lebih dari 5-10 tahun itu langsung diangkat jadi P3K tanpa tes lagi. Dan mudah-mudahan untuk semua daerah Indonesia itu berlaku. Jadi masyarakat yang tenaga honorer yang udah tua, udah berumur itu bisa dapat afirmasi yang baik dari pemerintah. Dan keterkaitannya untuk ASN berakhlak ini semoga dengan adanya
wacana penghapusan tenaga honorer ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi ASN itu sendiri, sehingga ASN di Indonesia itu mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menghapus paradigma-paradigma buruk yang ada di masyarakat mengenai ASN. Mungkin itu saja Mbak Anes. Ya, mudah-mudahan keinginannya tadi dapat terwujud ya Mbak. Iya. Mungkin selanjutnya dari Mas Rizky mungkin ada isu-isu apa nih yang lagi kedengaran atau sampai di Mas Rizky gitu. Ya, terima kasih Mbak Anesi. Sebenarnya sih kalau untuk isu-isu itu sudah banyak terjadi ya. Mungkin yang ada baiknya kita membahas tentang masalah penyelesaian isu-isu tersebut yang sering atau kerap terjadi di lingkungan ASN. Nah, seperti yang kita ketahui, isu-isu bahkan masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan ASN itu tidak jauh-jauh dari kedisiplinan ataupun kompetensi, atau bisa kita bilang sebagai eh, kemampuan dari ASN yang dipengaruhi oleh karakter mereka masing-masing. Dan juga terkadang itu disebabkan isu-isu dan masalah itu banyak disebabkan oleh sistem kerja yang terlalu kompleks. Oleh karena itu, penyelesaiannya adalah dengan cara melaksanakan peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022 yang telah dikhususkan semenjak Februari kemarin. Yang di mana dalam peraturan ini, ASN diharuskan berperilaku kerja sesuai dengan nilai dasar berakhlak seperti yang Mas Aji sampaikan tadi. Nah, kita sudah ketahui bahwasanya akronim dari berakhlak itu adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ruang lingkup penerapan peraturan ini tidak hanya bagi PNS, tapi juga bagi pegawai negeri dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang tadi Mbak Desti bilang yaitu P3K. Nah, lalu untuk mengatasi sistem kerja yang sangat kompleks atau bisa kita katakan sebagai program penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah itu kita juga telah membuat sebuah peraturan yaitu peraturan Menteri Pan-RB nomor 7 tahun 2022 yang juga berlaku sejak Februari kemarin dan sudah ditandatangani, yang di mana langkah-langkah penyederhanaan birokrasi dapat dilakukan melalui tahap-tahapan berikut. Satu, penyederhanaan struktur organisasi. Yang kedua, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Maksud dan tujuan dari penyesuaian sistem kerja yaitu mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga ekosistem digital dalam pemerintah bisa segera terwujud. Dengan adanya ekosistem digital, yang dibutuhkan adalah yang memuat seluruh bagian pengelolaan organisasi dan human capital ASN, serta dapat digunakan oleh seluruh ASN, tanpa terkecuali, dimanapun, kapanpun, dan melalui perangkat apapun yang dimiliki. Hal inilah yang akan mempermudah dan mempersingkat waktu kerja ASN dalam melaksanakan tugasnya. Dengan ditetapkannya peraturan menteri ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayan publik yang efektif dan efisien, sehingga tercipta birokrasi yang dinamis dan profesional. Ya, itu saja Mbak Anesi. Saya kembalikan. Baik, baik. Cukup menarik juga isu-isu ASN pada saat ini ya, teman-teman sekalian, yang mana kita bisa terapkan, kita bisa amalkan pada lingkungan unit kerja kita, atau yang bisa saya simpulkan dari ketiga narasumber yang hebat kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kita bisa mengambil contoh nilai-nilai dari ASN yang inspiratif, yaitu Bapak Firman tadi. Yang kedua, upaya pemerintah untuk melaksanakan berakhlak, yaitu dengan penyederhanaan birokrasi, yang mana pelayanan yang seharusnya diampu untuk orang banyak kita bisa singkat menjadi digitalisasi atau menjadi software dan lain sebagainya. Lalu juga ada penghapusan PPNPN yang nantinya akan dialihkan menjadi outsourcing
Itu juga salah satu upaya pemerintah agar bisa menghemat anggaran dan juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Begitu Mbak Anesi, ada yang bisa ditambahkan? Oke, sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk para narasumber, Kak Rizky, Kak Aji, dan Kak Desti. Sangat bagus ya pemaparannya. Iya, sangat Eh, istimewa sekali narasumber pada iya, pagi hari ini. terima kasih untuk para narasumber kita ya. Mungkin untuk podcast kita kali ini sampai di sini, sampai berjumpa di lain waktu. Sehat selalu dan menjalankan ASN yang berakal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Itu kasih aja ya. teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Salam insan perhubungan.